Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Kita siapkan hati pikiran kita untuk beribadah. Ibadah kolom demi Bukit Karmel, Batu Kota di malam ini. Mari saya undang berdiri, kita akan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 7, ya Tuhan kami puji namamu besar. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih malam ini jumpa iman boleh kami alami bersama lewat ibadah kolom demi Bukit Karmel, Batu Kota, kolom 1 sampai kolom 15. Kami ada duduk bersama sebagai keluarga, suami istri, orang tua anak, menghadap hadirat-Mu yang kudus, sambil kami mengakui betapa hidup ini sangat berarti, berharga di hadapan Tuhan. Kali kami senantiasa mau hidup dan melekat di dalam Tuhan. Dan biarlah ibadah pada malam ini terhabis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita lakukan bersama Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah Engkau telah berikan bagi kami. Saat indah di malam ini kami duduk bersama sebagai keluarga beriman, keluarga yang percaya kepada Tuhan. Bila senantiasa kami melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala hal yang jahat, baik itu dalam berpikir, bertindak, dalam kehidupan keseharian, di mana kami pergi dan berada. Dalam hidup rumah tangga, suami istri, orang tua anak, biarlah kami saling mengasihi antara satu dan yang lain, dan biar kami menciptakan suasana kondusif dalam hidup keluarga rumah tangga kami, agar supaya hidup keluarga kami senantiasa diberkati Tuhan. Kalaupun Engkau mendapati kami Tuhan
melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mohon pengampunan, ampuni akan kesalahan dan dosa kami yang kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita lakukan bersama Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, 2, dan ayat yang kelima. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Tiba saatnya kita mau belajar firman, membaca Alkitab. Mari ambil Alkitab. Kita siapkan Alkitab, kita akan membaca firman. Bacaan kita masih dalam bacaan yang sama. 1 Korintus pasal 16. Ayat 1 hingga ayat yang ke-9 menjadi perenungan warga gereja Masihi Injili di Minahasa. 1 Korintus 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, firman Tuhan yang boleh kita baca di malam ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, berikan hikmat kearifan bagi kami, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya firman yang kami baca dengan bersama di saat ini akan senantiasa memotivasi kami untuk hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama
dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian firman yang boleh kita baca dengan bersama di malam ini. Diberkatilah mereka yang mendengar firman serta melakukan firman-Nya dalam kehidupannya di setiap hari. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita bersyukur bersama bahwa kesempatan indah Tuhan berikan bagi kita semua. Di hari Kamis menjadi hari yang spesial bagi kita lewat ibadah kolom bersama. Kita terhimpun sebagai keluarga, orang tua, suami istri, bersama anak, saudara bersaudara, untuk kembali duduk diingatkan bahwa kita sementara menerjemahkan program GEMIM, khususnya Bukit Karmel Batu Kota, dalam kebersamaan lewat ibadah. Dan pasti malam ini kita semua berada dalam kondisi prima, sehat dan kuat. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua, walaupun orang sementara ini menghadapi dalam berbagai kesulitan, dan itulah realita yang orang hadapi. Betapa hidup ini tidak sepi dari berbagai tantangan dan pergumulan, persoalan, apalagi dalam situasi seperti ini. Tentu tidak ada jalan lain bagi kita selain kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan. Dialah pemilik kehidupan kita, Dia tahu persis siapa kita, karena kita adalah milik dan kepunyaannya. Makanya dalam situasi seperti ini, iman kita jangan goyah, jangan toran cemas, jangan toran menaruh kekhawatiran dalam hidup ini. Kita percaya apa yang sementara kita alami ini pasti berlalu. Itu kita harus yakin. Oleh sebab itu, kita masih memiliki pengharapan. Walaupun dalam kondisi seperti ini, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kondisi yang kita alami, terkadang kita sulit dan pelik dalam hidup rumah tangga keluarga. Tapi kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu menolong kita. Baik itu lewat pemerintah, ada Allah Tuhan, hamba Tuhan, mereka juga adalah pelayan Tuhan. Baik lewat gereja, lewat badan pekerja dalam sidang majelis jemaat telah memutuskan untuk melakukan hal itu. Ataupun dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang prihatin dan peduli bagi mereka yang sementara mengalami kesusahan atau penderitaan. Tapi kita harus percaya bahwa apa yang kita alami sekarang ini tidak mungkin akan kita alami seterusnya dan selamanya. Karena kita meyakini Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan sesuatu yang berharga bagi kita. Walaupun terkadang orang tidak mampu untuk menakar dengan daya kemampuan logika manusia yang terbatas, tapi kita menaruh percaya masih ada orang yang dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk peduli dan menolong kita. Sebagaimana jemaat yang ada di Yerusalem, mereka adalah orang-orang Kristen, dikatakan di sini adalah orang kudus. Mereka berada dalam penganiayaan, penderitaan oleh karena berbagai hal. Dalam ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan yang mereka imani Yesus Kristus, karena mereka harus menerima kesulitan itu, tidak lepas juga dari penganiayaan, apalagi dalam pemerintahan Romawi. Dalam keyakinan iman mereka, mereka teguh percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus yang mereka imani adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Nah, itulah sebabnya Paulus sangat konsen dengan jemaat ini. Dia dalam pelayanannya sebagai seorang rasul,
Dia mengatur penata layanan secara baik untuk memperhatikan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem supaya mereka harus diperhatikan dalam kesusahan mereka. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, diingatkan agar supaya pengumpulan uang, jadi bantuan itu harus dikumpul oleh jemaat, dan jemaat harus mengumpulkannya itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diatur. Karena kalau tidak diatur secara baik, itu berarti penata layanan akan mubazir. Kita dengar ayat yang kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dengan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Paulus telah mengingatkan hal itu, bahwa pengumpulan dana atau bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem dalam kesusahan dan kesulitan itu dilakukan sedini mungkin, secara teratur dan secara transparan. Karena bantuan itu akan dibawa, dia akan mengutus orang-orang yang dipakai oleh Tuhan memiliki kredibilitas dan kepercayaan, dan agar supaya menjaga supaya mereka yang membawa bantuan itu ke Yerusalem tidak ada penyimpangan. Makanya Paulus peduli tentang hal itu. Nah, itulah sebabnya ayat yang ketiga Paulus berucap, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Jadi pemberian itu tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi diberikan kepada orang yang betul-betul dipercayakan supaya bantuan itu tiba pada tujuan yang sebenarnya. Luar biasa Paulus mengatur penata layanan yang sempurna di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada pada saat itu. Walaupun dalam kesibukannya, kerjanya sebagai seorang rasul, dia harus berkeliling di Makedonia sampai Galatia, Efesus, dan Korintus. Tapi dia tidak melupakan untuk orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang perlu diperhatikan. Karena itulah yang menjadi tujuan utama misi dan visi pelayanan Paulus. Nah, oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, satu hal yang menarik bagi kita adalah bagaimana kita melihat cara hidup jemaat yang ada Makedonia. Jemaat Makedonia memang dikatakan sebagai jemaat yang level kehidupannya di bawah dan termasuk jemaat yang miskin. Tapi dalam kepedulian dan keperhatian mereka mapan dalam iman. Mereka memiliki keyakinan dalam kemiskinan mereka, dalam kekurangan mereka, mereka akan merasa kaya di dalam Tuhan karena mereka mengambil bagian untuk mengumpul bersama persembahan dana atau uang disumbangkan, diperuntukkan bagi jemaat yang membutuhkan. Ini merupakan motivasi bagi kita sebagai warga gereja, bahwa untuk memberi, untuk menjawab segala kebaikan Tuhan, tidak kita menganggap diri kita ada kekurangan dan ada kelemahan, atau katakanlah kita tidak memiliki sesuatu. Karena Tuhan tahu siapa kita. Kita tidak akan mungkin menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Semakin kita menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan dan kita mau mengatakan kemiskinan kita, kita akan menjadi seorang miskin dan tidak berdaya. Tapi kalau kita keluar dari kemiskinan dan kita mau hidup kaya di dalam Tuhan, maka disitulah berkat Tuhan akan melimpah ruah dalam kehidupan kita. Jadi ini penting bagi kita semua sebagai keluarga jemaat yang ada, khususnya orang yang ada di Bukit Karmel. Jangan kita menaruh suatu hal yang di luar keyakinan dan ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan seolah-olah kita mau mengatakan kita tidak memiliki sesuatu. Tuhan tahu siapa kita. Kalau kita menyembunyikan kepada Tuhan, itu menjadi pertanggungjawaban kita secara pribadi kepadanya.
Makanya Paulus selalu mengingatkan kepada jemaat bahwa hidup untuk saling menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain itu sangat penting. Sehingga Paulus itu memberikan satu motivasi yang sangat luar biasa kepada jemaat yang pernah ia layani. Dan dia selalu memberikan motivasi itu agar supaya jemaat betul-betul menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang dewasa, bertindak, berbuat, berkata, dan mau melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang terakhir dari firman yang kita baca ini, jadi ketika Paulus dalam kunjungannya di sekitar Makedonia sampai di Korintus dan Efesus, di Efesus memang Paulus harus mendapat tantangan yang luar biasa. Tapi sungguh Paulus sebagai seorang rasul, dia tidak akan pernah ingkar dari kesetiaannya kepada Tuhan. Tantangan untuk melayani jemaat memang banyak di Efesus. Tapi dia melakukan hal itu sebagai hal yang penting, kata Paulus. Ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Nah, itu berarti menunjukkan kepada tanggung jawab yang harus diselesaikannya. Pelayanannya harus prima. Dia harus melakukan hal itu sebagai tanggung jawab imannya kepada Tuhan. Tantangan apapun yang ia harus hadapi, dia tetap menyampaikan kabar selamat, berita sukacita, kabar baik yang di dalamnya kabar tentang Kristus yang mati bangkit, naik ke sorga. Ia telah menyelamatkan manusia dan dunia ini. Mari kita sebagai jemaat sekali lagi, di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keyakinan iman kita semua, kita percaya kalau orang menaruh keyakinan di dalam Tuhan, sesulit apapun hidup ini, kita akan memiliki kekuatan di luar apa yang kita duga dalam hidup ini. Karena dia adalah pemilik kekuatan dan dia adalah sumber kekuatan. Dalam pekerjaan Roh-Nya yang kudus, kita diberikan kesanggupan untuk melakukan segala karya kita di mana kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Biarlah sukacita iman menjadi bagian kita semua hari ini, esok, dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan ini berkati, mari kita memberi persembahan. Biarlah masing-masing memberi dengan penuh sukacita. Tidak karena duka atau dalam keadaan terpaksa, karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan penuh sukacita. Sambil kita memberi persembahan, mari kita kidungkan bersama NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah Kau telah berikan bagi kami. Kami boleh belajar dari firman-Mu, mengingatkan kami semua dalam kondisi dan situasi apapun, kami mampu untuk peduli dan prihatin kepada orang lain di sekitar kami.
Karena itu adalah wujud firman yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu, berikan semangat, kekuatan bagi kami semua untuk senantiasa melayani Engkau dalam tugas, tanggung jawab dan pekerjaan serta profesi kami yang berbeda. Kami selalu menyaksikan Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa memelihara kami di mana kami pergi dan berada. Dalam hidup rumah tangga keluarga kami, orang tua anak, suami istri, saudara bersaudara, biarlah kami saling mendorong, saling memotivasi, saling mendoakan antara satu dengan lain untuk senantiasa kami mau berbagi dengan orang lain. Karena itulah kehendak-Mu bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih baik dalam kehidupan ini selain kami mau peduli bagi sesama kami. Nah, itulah sebabnya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami memohon kepadamu Tuhan, jadikanlah kami ini sebagai pembawa berita, pembawa sukacita, pembawa damai dalam kehidupan bersama. Injil kebenaran, berita sukacita harus disebarluaskan. Pertama dari lingkup rumah tangga keluarga kami, untuk senantiasa sungguh mengenal firman Allah adalah firman kehidupan bagi kami. Ketika kami mendapat tantangan dan persoalan, sebagaimana Paulus dalam pelayanannya, begitu banyak tantangan dan pergumulan dihadapi, kami kuat karena Engkau membela kami, Engkau merangkul dan mendekati kami, karena Engkau lah pemimpin hidup, membimbing hidup kami di mana kami pergi dan berada. Bapa Surgawi, kami telah memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Jadikanlah persembahan ini berguna, berbau harum di hadapan Tuhan untuk dipakai dalam tugas, tanggung jawab dan penatalianan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lebih khusus gereja masih Injili di Minahasa. Pakailah kami semua sebagai alat-Mu untuk memberi yang terbaik, menjawab segala karya selamat-Mu, berkat-Mu yang melimpah ruah dalam kehidupan kami, terlebih nafas sehat kuat yang Engkau telah berikan secara cuma-cuma. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh program GEMIM Bukit Karmel Batu Kota, memberkati teman-teman sekerja, hamba-hamba-Mu, para persus, penatua semas, para pendeta, rekan sekerja komisi pembangunan, dan tim doa. Apalagi kekasih-kekasih kami yang telah memberi diri setiap minggu, mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Baik mereka yang dikhususkan untuk mengiringi puji-pujian sebagai keyboardis, maupun kekasih-kasih kami sebagai prokantor, sebagai multimedia, dan saudara kami yang lain yang senantiasa mempersiapkan ibadah-ibadah di gedung gereja. Tuhan berkati mereka semua. Kami sungguh percaya di dalam Tuhan segala upaya dan jerih juang kami tidak akan sia-sia. Ibu Bapa Lesia diberkati Tuhan, berkati mereka di masa usia tua, berikan sukacita kepada mereka, sehingga di masa usia tua mereka senantiasa mau hidup layak berkenan kepada Tuhan. Yang sakit, di rumah sakit maupun di rumah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, karena Engkau adalah Allah penyembuh sejati. Terima kasih Bapa. Sepanjang perjalanan hidup kami hanya serahkan tangan-Mu penuh kasih, sambil Engkau mau mengampuni segala kesalahan kami. Bapa Surgawi, biarlah kami semua keluarga GEMIM Bukit Karmel Batu Kota, kolom 1 sampai 15, di kesempatan ini kami mengungkapkan doa pribadi, doa keluarga kami masing-masing.
Bapa Surgawi, dengarkanlah doa kami semua pribadi dan keluarga. Biarlah itu berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, yang membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan tutup ibadah ini. Saya undang berdiri, kita kidungkan bersama Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat ibadah kolom pada malam ini. Biarlah sukacita iman senantiasa menyertai kita. Terpujilah Kristus.